Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema begitu sulit melupakan mantan, selalu teringat setiap saat. Apakah tanda kamu kena pelet mantan? Ya. Jadi ini pertanyaan yang juga banyak tuh disampaikan. Ustadz, kok saya sulit sekali ya melupakan mantan. Dari pagi sampai pagi, dari malam sampai malam lagi. Selalu teringat, kangen kepada mantan. Apakah saya ini kena pelet sama mantan? Kan mungkin saja kan, uh, mantan mau punya pasangan baru, tetapi dia tidak mau kalau kita sampai punya pasangan baru. Mantan mau dapat pasangan baru, tapi dia tidak rela kalau sampai kita jadi milik orang lain. Jadi ketika orang berpikir yang demikian sih sebenarnya ya biasa-biasa saja dan wajar-wajar saja. Tetapi sebenarnya pelet, sihir, dan seterusnya itu harus kita kesampingkan terlebih dahulu ya. Sekarang kita coba lihat kenapa sih sampai kita jadi sedemikian sulitnya melupakan mantan. Biasanya ada dua penyebabnya. Yang pertama, kita terjebak ya ke dalam tarikan atau godaan hawa nafsu. Kenapa? Karena mantan itu cantiknya luar biasa. Kalau misalnya yang mencintai ini wanita karena mantannya gantengnya, tidak ada yang menyamai. Gantengnya luar biasa. Nah, ini jebakan hawa nafsu nih, yang membuat kita begitu terobsesi dengan dia, yang membuat kita begitu takut kehilangan dia, karena sulit untuk bisa dapat ganti yang secantik ini ataupun yang seganteng ini. Itu biasanya penyebabnya yang pertama karena jebakan hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita bisa mengesampingkan ini, maka sepertinya tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk bisa melupakan mantan. Ya, lupa itu bukan berarti lupa wajahnya, bukan berarti lupa rumahnya, bukan berarti lupa orang tuanya, bukan ya. Tetapi kita bisa menetralkan kembali perasaan kita. Seperti halnya nanti kita ketemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat kita yang lain ya. Ketika mereka dimiliki oleh orang lain ya rasanya biasa-biasa saja. Ya, begitu. Kalau kemarin kita misal melihat di Instagram mantan foto dengan pasangan barunya ya, itu kita bisa nangis-nangis. Nah, sekarang ya rasanya biasa-biasa saja. Ketika kita bisa melepaskan diri kita dari jebakan hawa nafsu tadi. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya tentu berhenti mengintip media sosial mantan, karena tentu apa yang orang tampilkan postingannya di media sosial itu yang terbaik lah ya. Orang kalau mau foto di media sosial mestinya mandi dulu, dandan dulu, dan seterusnya ya. Jadi tambah kita ngintip media sosial mantan, tambah kita jadi penasaran dengan dia, tambah kita kangen, tambah kita terobsesi. Nah, karena itu berhenti mengintip media sosial dia.
Termasuk juga kita berhenti memandangi foto-foto dia saat masih bersama kita dulu, ya. Nah, jadi begitu. Kemudian yang kedua, kenapa kita begitu sulit melupakan mantan? Karena kita merasa terlanjur investasi yang terlalu besar, terlalu banyak untuk mantan. Kita yang bayari SPP kuliahnya, belikan baju untuk dia kuliah, belikan ini, belikan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ndak taunya begitu dia sudah beres kuliah, S2-nya atau studi lanjutnya, dan seterusnya, dia melupakan kita, mengabaikan kita, tidak pernah mengakui kita. Nah, sementara tabungan kita sudah habis, ya, badan kita kurus kering karena selama bersama mantan kita sanggup tidak makan, yang penting mantan bisa beli baju baru, sepatu baru untuk kuliah, bisa bayar SPP, beli kuota internetnya, beli buku, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita merasa terlanjur investasi yang terlalu besar, dan kita merasa rugi sekarang, ya. Kita sudah jungkir balik untuk dia, kok yang memetik hasilnya pasangan barunya. Nah, itu juga yang membuat kita jadi begitu sulit melupakan dia, karena ada perasaan tidak rela dengan segala kerugian waktu, biaya yang sudah kita keluarkan tadi, ya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita harus belajar mengikhlaskan semua yang sudah kita keluarkan tadi. Kita niatkan segala sesuatunya untuk sedekah, ya. Apalagi kalau yang bercerai ini atau yang berpisah ini sudah jadi suami istri, ya. Misal istrinya yang mengkhianati kemudian pergi dengan orang lain, ya. Ya namanya suami kan tetap harus menafkahi. Insya Allah semoga itu menjadi pahala. Nah, kalau yang lain mungkin bisa diniatkan untuk sedekah, ya. Dan sedekah yang rahasia, ya. Kita tidak perlu cerita-cerita kemana-mana. Dulu dia kuliah saya yang bayari loh. Dulu dia kuliah saya yang biayai loh. Nah, kita tidak usah cerita-cerita. Insya Allah sedekah yang dilakukan dengan rahasia itu akan menjadi sebab kita mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat nanti. Jadi di hari kiamat nanti ada 7 golongan manusia yang langsung mendapatkan perlindungan dari Allah. Nah, salah satu dari 7 golongan itu adalah warajulun tasaddaqa bi sodakatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfik yaminuhu. Yaitu orang-orang yang bersedekah, ya, dan ketika dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, ya, begitu. Nah, jadi ketika kita bersedekah dengan tangan kanan kita, tangan kiri kita tidak pernah tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan ini, sedekah yang rahasia, insya Allah itu pahalanya berlimpah, bahkan kita akan mendapatkan perlindungan langsung di hari kiamat nanti, ya, perlindungan langsung dari Allah, ya. Nah, sehingga kita belajar mengikhlaskan itu, insya Allah tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk melupakan mantan, untuk move on, ya. Dan semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang jauh lebih baik daripada mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.